Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani yakrahuhuma ibnu Adam, al-maut wa qillatul hayy wa qillatul mal. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para kiai, para masyayikh, para asatidzah yang sangat saya hormati dan muliakan, para orang-orang tua, para tokoh masyarakat, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus keluarga besar dari almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Nasan bin Haji Kisin dan Ibu Haja Marmah binti Haji Muktabak yang sangat saya hormati dan muliakan. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, selalu diberikan keistiqomahan untuk bimbing kita agar selalu dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal Saat ini udah jam 10:30. Kira-kira mau sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Jam 1. Benar jam 1? Betul? Oke. Berapa duit? Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria As-Sarafi Ibnu An-Nawawi menuliskan ada satu hadis dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, di mana di dalam kitab itu diceritakan ada seseorang datang kepada Rasulullah. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima?" Ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal dunia, ayah saya sudah meninggal dunia, ibu saya sudah meninggal dunia, terkubur jasadnya di dalam tanah. Apakah masih ada kesempatan saya untuk berbuat bakti kepada mereka? Apakah masih ada ya Rasulullah kesempatan buat saya untuk berbuat baik kebaikan kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Mendengar pertanyaan itu, kemudian Rasulullah menjawab, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ada," kata Rasulullah. Walaupun ayahmu sudah meninggal dunia, ibumu sudah meninggal dunia, terkubur jasadnya di dalam tanah, kalian masih bisa berbuat bakti kepada mereka. Apa diantaranya? Satu diantaranya as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Doakan ayahmu setiap saat, doakan ibumu setiap saat, dan jangan lupa mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka.
insya jadi walaupun ayah kita sudah meninggal dunia, ibu kita sudah meninggal dunia, bukan berarti putus sudah kita untuk berbuat bakti kepada mereka, tidak. Masih ada jalan celah untuk menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita walaupun sudah terkubur jasadnya di dalam tanah. Apa? Doakan mereka setiap saat, insya. Tadi sebelum saya kesini saya minta izin sama guru kita Ustadz Haris, saya agak terlambat. Pernah ada pengajian, di antara pengajian tadi ada baca kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Syekh Zainuddin Al-Madibari. Ada kitab namanya Irsyadul Ibad ila Sabil Rasul. Halo, assalamualaikum. Lanjut ini. Sampai jam berapa tadi? Oke. Syekh Zainuddin Al-Madibari di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, beliau menuliskan satu kisah. Ada cerita indah di dalam kitab itu ditulis oleh beliau. Beliau menceritakan ada seorang ulama besar yang cukup masyhur di kalangan ulama-ulama sufi yang bernama Al-Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ada seorang ulama namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini selalu berpergian antara satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu kampung ke kampung yang lain, satu desa ke desa yang lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain. Untuk apa? Kalau dia sampai ke dalam satu kampung itu, kemudian di situ ada ulamanya, dia ikut ngaji di situ. Kalau nggak ada guru dan nggak ada ulama, dia ikut mengajar di tempat itu. Begitulah thariqahnya para ulama-ulama salaf, selalu pindah dari satu ke tempat yang lain dalam rangka untuk dakwah. Nah, ini si Abu Yazid Al-Bustami ini terus jalan. Satu malam diceritain sama di dalam kitab itu, beliau sampai di dalam satu kampung kemalaman. Kemudian dia mau istirahat. Akhirnya dia istirahat di masjid. Dah, masuk masjid, kemudian dia wudu, dia masuk ke masjid, dia sholat tahiyatul masjid, kemudian dia zikir, doa, ngantuk, tidur. Ketika dia tidur, Allah bukakan dia di dalam mimpinya. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami mimpi tentang hal ihwal alam kubur. Allah tunjukkan di dalam mimpinya tentang keadaan di alam kubur. Nah, Syekh Abu Yazid ada di dalam alam kubur itu, di dalam pemakaman. Ketika pada saat itu dia lihat semua alam kubur itu terbuka, semua terbuka. Kemudian para ahli kubur yang ada di dalam kuburnya dilihat oleh Imam Abu Yazid, semuanya keluar. Ini semua keluar dari alam kubur, yang tua, yang muda. Ini apaan ini? Tadi saya ada acara di Jagakarsa dari pagi, terus ngajar 2 tempat, sampai disiapin air putih. Susu. Emang enak susu orang sini? Syekh Abu Yazid Al-Bustami ngimpinya tentang hal ihwal alam kubur. Dia lihat semua yang ada di alam kubur. Orang-orang yang sudah meninggal dunia keluar dari alam kuburnya, semua. Yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, yang laki, yang perempuan, semua pada keluar. Terus mereka semua berjalan dengan jalan yang sama. Ada yang lari, ada yang jalannya cepat, ke satu titik, semuanya sama ke sana. Ngapain?
ternyata di sana sedang dibagikan makanan. Jadi pada berebut semua pada makanan di sana. Dari sekian semua yang ada itu, Imam Abu Yazid Al-Bustami lihat ada seorang ibu yang tidak ikut berjalan ke sono. Ada ibu-ibu yang sedang duduk di pojokan. Dia nggak ikut lari mengejar makanan itu, dia nggak ikut berjalan antri bareng-bareng ke sono, enggak. Dia duduk. Diparanin sama Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian ditanya, "Assalamualaikum, Ibu. Kenapa Ibu tidak ke sana? Kenapa Ibu diam di sini saja? Kenapa tidak ikut bersama mereka?" Kemudian ibu ini bilang, "Nak, Ibu sudah tua, Nak. Ibu nggak mungkin ke sana. Ibu nggak bisa kayak mereka lari jalan susah. Jangan boro-boro mau lari, jalan saja Ibu tidak bisa. Biarkan Ibu di sini saja, Nak." Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, "Ibu kalau Ibu nggak ke sana nanti Ibu nggak dapat makanan. Sebab mereka semua sedang berebut makanan. Nanti Ibu nggak dapat." Apa kata dia? "Nggak apa-apa, Nak. Biarin Ibu di sini aja. Itu orang lagi di sana, lagi pada berebut, yang lari, yang jalan, yang semuanya itu mereka lagi berebut makanan. Itu makanan umum. Makanya semuanya pada berebut ke sana. Kalau Ibu, insya Allah ntar ada makanan khusus yang datang." Kata Imam Abu Yazid, "Maksudnya bagaimana?" "Iya, kalau kamu mau tahu ntar, Nak. Sebentar lagi waktu subuh, tungguin, ntar pasti ada yang bawain makanan ke saya." Singkat cerita, datang waktu subuh, hayya 'alas shalah, datang waktu subuh. Enggak berapa lama waktu subuh, kemudian bener ada yang bawain makanan buat ibu itu. Alhamdulillah. Pakai ngantri nggak? Pakai berebut nggak? Pakai lari nggak? Enggak, duduk. Apa kata sang ibu ini? "Nak, yang Ibu maksud makanan khusus. Ibu nggak perlu pakai seperti mereka. Kalau kamu pengen tahu lagi, Nak, ntar, Nak. Datang waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib pun Ibu juga akan dapat makanan." Imam Abu Yazid penasaran, maka ditungguinlah sampai waktu sholat itu. Datang waktu zuhur, bener ada yang bawain makanan. Asar, maghrib, isya, semua waktu ada yang bawain makanan. Nggak pakai ngantri, nggak pakai apa. Ini ibu nanya begini, "Nah, sebetulnya ini kamu siapa dan dari mana mau kemana?" "Bu, saya dari tempat yang jauh. Saya Abu Yazid Al-Bustami. Saya datang malam ini kemalaman di kampung ini. Rencananya besok pagi saya mau ke Basroh. Basroh itu di Irak. Ibu tahu Irak? Enggak. Meruya tahu Meruya? Dari Meruya belokan. Malam saya kemalaman istirahat, besok pagi saya mau ke Basro. Dengar kata Basro nih ibu kaget. Apa kata ibu itu? "Nah, Basro tuh nggak jauh dari sini, Nak. Itu kampung saya, Nak. Itu tempat saya lahir, keluarga saya di situ di Basro. Kamu betul, Nak, mau ke sana?" "Iya, Bu." "Nak, kalau kamu mau ke sana, boleh nggak Ibu minta tolong? Apa yang saya bisa bantu Ibu? Di Basro ada anak saya, Nak. Tolong engkau temuin anak saya, sampaikan salam dari saya. Anak
saya ini bukan pengusaha, anak saya ini bukan penguasa, anak saya juga bukan ulama. Nah, di Basra ada satu pasar, satu-satunya pasar yang ada di Basra. Anak saya pedagang di Basra, dia dagang roti di Basra. Dagang apa? Dia dagang roti. Nah, temuin anak saya yang dagang roti di sana. Satu-satunya pedagang roti yang ada di situ. Anak saya orangnya begini, nak, diceritain tuh ciri-cirinya. Tolong kalau ketemu sama dia, sampaikan salam terima kasih. Apa yang dia kirimi selama ini sampai ke saya. Ini Abu Yazid Al-Bustami kemudian bangun dari tidurnya. Kebayanglah tuh peristiwa itu, mimpi. Wajah ibu, wajah anaknya. Akhirnya Abu Yazid pengen buktiin mimpi ini. Besoknya habis sembahyang subuh, kemudian sembahyang duha, siap-siap berangkat. Kemana? Kemana? Basra. Sampai dia ke Basra. Ketika sampai di Basra, kemudian dia cari. Apa yang dia cari? Pasar. Pasarnya ketemu. Setelah pasar ketemu, kemudian dia cari siapa? Tukang roti. Dia cari tukang roti, ada di pojokan meja, isinya roti semua, lapak isinya roti semua. Ah, itu dia. Yang lain semua makanan cuma satu-satunya tuh ada roti di situ. Di situ mungkin. Tapi anehnya nggak ada yang dagang. Halo? Ya, ada orangnya apa begini? Lanjut. Lanjut. Sampai mana gua lupa dah. Sampai ada tuh ada meja isinya roti, tapi yang dagang nggak ada. Didatengin sama Abu Yazid. Kalau nggak ada tukangnya, akhirnya dia teriak kayak kita dah. Assalamualaikum, bang, beli roti bang, beli roti bang. Ada suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan, kalau mau beli roti silakan, ambil saja rotinya, uangnya taruh di atas meja. Itu roti harganya 1.000, silakan ambil rotinya, uangnya taruh di meja. Kata Imam Abu Yazid, baik, saya beli 10 nih, uangnya 10.000 saya taruh. Tuan, mohon maaf tuan, bang, kata Imam Abu Yazid, mohon maaf bang, saya bisa ketemu sama abang nggak? Sebentar aja bang, saya pengen jumpa sama abang, mau ketemu sebentar aja bang. Kata tukang roti, baik, sebentar tuan. Nggak taunya tuh tukang roti ada di kolong meja. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, ini tukang roti ada di mana? Di kolong meja lagi baca Quran. Cakep nggak tuh? Ada tukang roti begitu di sini? Nggak taunya tukang roti itu lagi baca Quran di bawah di kolong meja. Akhirnya tukang roti itu berdiri dia. Ketika berdiri Abu Yazid lihat, Masya Allah, dalam hati, lah ini sama amat sama yang dimimpiin, ciri-cirinya sama. Ini anak dengan apa yang digambarkan oleh ibu itu dalam mimpi. Tingginya sama, putihnya, semua sama ciri-cirinya. Yakin ini Abu Yazid, ini pasti anak ibu yang meninggal itu. Akhirnya ditanya sama Imam Abu Yazid, bang, maaf beribu, maaf bang, abang punya ibu, dan ibu abang sudah meninggal dunia. Kemudian kuburnya di kampung anu. Ibu abang orangnya begini. Ini tukang roti kaget, heran, nanya, tuan,
Maaf, dari mana Tuhan kenal sama ibu saya? Apa yang abang Tuhan bilang tadi ciri-ciri itu betul bang? Itu ibu saya. Ibu saya memang sudah meninggal dunia. Betul, dia dikuburkan di tempat itu. Tuhan kenal sama ibu saya dari mana? Saya tidak kenal dengan ibumu, tapi semalam aku bermimpi berjumpa dengan ibumu. Semalam aku berjumpa dengan ibumu, bermimpi, dan aku datang ke sini atas perintah daripada ibumu untuk menyampaikan salam untuk engkau. Ibumu menitip salam, mengucapkan terima kasih karena yang selama ini engkau kirimkan kepada ibumu sampai. Aku mau tanya sama engkau, apa yang kau kirimkan buat ibumu? Apa yang kau kirimkan buat ibumu? Apakah engkau kirimkan Al-Quran 30 juz? Atau mungkin kau kirimkan itu surah Al-Baqarah, surah Yasin, surah Ar-Rahman? Apa itu yang kau kirimkan? Kemudian anak itu bilang, enggak Tuhan, saya enggak kirimkan 30 juz. Tidak, saya enggak kirimkan surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Tidak. Lalu apa yang kau kirimkan setiap waktu? Tidak ada kecuali satu, aku kirimkan setiap ba'da salat, mengirimkan suratul Fatihah kepada ibunya. Suratul Fatihah. Nangis ini Imam Abu Yazid, ternyata Fatihah yang dikirimkan ibunya setiap saat sampai. Masya Allah. Saya nggak kirimkan itu Al-Quran 30 juz, enggak. Yang dikirimkan itu hanya itu saudara, Fatihah setiap waktu. Akhirnya sudah selesai, pulang. Setelah dia pulang, kemudian hari berganti minggu, minggu berganti bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan kemudian Syekh Abu Yazid ini kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Mimpi lagi nih yang kedua, Abu Yazid Al-Bustami sama mimpinya. Dilihat itu hal-ihwal alam kubur, kebuka semua alam kubur. Kemudian ahli-ahli kubur semuanya pada apa? Pada keluar. Kemudian mereka berjalan lagi, berebut lagi. Berebut ngapain? Nyari makanan di sono. Semua berjalan. Yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, nenek-nenek, kakek, semua mereka berebut jalan ke sana. Dilihat sebagaimana mimpi yang pertama. Ketika di mimpi yang kedua melihat seperti itu, ini Imam Abu Yazid Al-Bustami ingat sama seorang ibu. Dicarilah ibu itu oleh Imam Abu Yazid. Yang dahulu kalau dalam mimpi pertama lagi ngapain? Lagi duduk di pojokan. Dilihat sama Imam Abu Yazid. Waktu dia lihat, ibu itu nggak ada. Dicari tuh ibu itu kemana, nggak ada semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kata Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa? Dia lihat ibu itu sedang jalan tertati-tati pakai tongkat. Sekarang dia ikut berebut juga ke sono. Sekarang ibu itu datang juga berebut ke sono. Dorong orang jatuh, bangun lagi dia, jalan lagi dia, pengen berebut apa? Makanan. Akhirnya terbangun ini Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian pagi-pagi setelah sholat duha berangkat lagi, kembali dia kemana? Ke Basrah. Sampai di Basrah dia cari pasar. Setelah di pasar kemudian dia cari apa? Dia cari apa? Dia cari tukang roti. Ketemu tuh tempat roti yang dulu dia beli. Datang, ternyata yang dagang udah lain orangnya. Ditanya, bang, mohon maaf bang, 3 bulan yang lalu saya datang ke sini
beli roti di tempat ini, tapi yang dagang bukan abang, orang lain. 3 bulan yang lalu saya beli di sini. Mohon maaf bang, kemana tukang roti yang dulu dagang di sini? Apa kata tukang roti yang baru ini? Tuan, betul tuan, saya memang baru dagang di sini. Dulu ada pedagang yang lama, kemudian beberapa hari yang lalu dia telah meninggal dunia. Dia telah meninggal dunia. Dan sekarang saya gantiin. Nangis ini Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Pantes ibu itu sekarang ikut-ikut ngantri berebut apaan? Kenapa? Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang mengirimi dia. Ini diceritakan dalam Irsyadul Ibad ila Sabili Rasul. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jangan-jangan, maaf beribu maaf, jangan-jangan bapak kita lagi antri di sana berebut makanan. Jangan-jangan emak kita lagi jatuh kedorong orang berebut makanan. Kenapa? Karena anaknya nggak ada yang pernah ngirimin dia. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Jangan. Ibu, bapak, mohon maaf, Allah akan cabut keberkahan kita kalau kita nggak pernah doain orang tua kita. Iza tarakal abdu iza tarakal abdu lidu'ai walidain. Apabila ada orang anak yang ninggalin doa buat orang tuanya, apabila ada anak yang meninggalkan doa buat orang tuanya, nggak pernah doain ayahnya, nggak pernah doain ibunya, apa kata Nabi? Fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka Allah akan cabut keberkahan daripada rizki anak itu katanya. Kalau tuh anak kagak pernah doain siapa? Orang tua, Allah cabut tuntas keberkahannya. Itu kalau kita baca kitab I'anatul Thalibin, ini maaf nih, kalau kita baca kitab I'anatul Thalibin itu Syekh Abu Bakar Muhammad Syafa tulis tuh ada satu hadis yang cukup panjang. Maaf beribu maaf nih, ibu kita yang udah meninggal, emak kita yang udah meninggal, fi kulli lailatin, tiap malam dia datang ke rumah. Emak kita yang udah meninggal, ibu kita yang udah meninggal, itu setiap malam kata Nabi fi kulli lailatin datang ke rumah. Kapan datangnya? Ba'dal maghrib, habis maghrib dia datang. Ntar pulang qoblal fajar. Fajarnya ada 2, ada fajar kazib, ada fajar apa? Sodik. Ntar itu qoblal fajar, sebelum qoblal fajar, sebelum fajar, dia pulang ntar. Ini tiap malam dia datang. Nih insya Allah orang tua kita hadirin. Datang dia lihat di mana, fi fawqil bab, di atas pintu. Ngapain? Dia pengen lihat ahlinya, dia pengen lihat keluarganya. Di atas pintu dia berdiri, dia pengen liatin keluarganya. Bahkan kata Nabi Muhammad, mereka berteriak dengan suara yang mengharukan. Dia panggil anaknya, ya ahli, keluargaku, anak-anakku, ingatkah kalian dengan aku? Dia teriak tuh sama bapak kita. Cuman anaknya dengar apa enggak? Halo? Dengar apa enggak? Kalau dengar, astagfirullahaladzim, kabur. Lebah balu itu. Allah. Dia datang, dia panggil, ya ahli, keluargaku, anak-anakku, ingatkah kalian dengan aku? Aku saat ini sedang berada di dalam satu tempat yang gelap, menanti satu perjalanan yang panjang. Nanti kalian akan merasakan sebagaimana yang aku rasakan, katanya. Waktu dia datang nih, emak kita, bapak kita, waktu dia datang, dia lihat anaknya lagi baca Quran. Senang apa kagak kira-kira? Senang apa kagak kira-kira?
Ya Allah, girang banget. Waktu dia datang, dia lihat anaknya lagi baca Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya Allah, girang dia. Waktu dia lihat anaknya lagi sholat, anaknya lagi doa, anaknya lagi mengundang kerabat, tetangga, saudara, handai tolak buat doain dia. Girangnya bukan main tuh orang tua. Berseri-seri dia mukanya saking girangnya. Kata Nabi, pulang. Kapan? Qoblal fajar. Dia pulang dengan wajah yang gembira. Alhamdulillah. Pulang dia dengan wajah yang gembira, senang dia. Di tengah jalan dicegat sama malaikat. Ditanya sama malaikat, Pak, Ibu, wajahmu begitu gembira, wajahmu begitu riang, wajahmu begitu berseri-seri, apa yang membuat engkau gembira seperti ini? Apa yang membuat engkau senang seperti ini? Malaikat nanya. Dengan bangganya bapak kita yang ngomong, emak kita dengan senangnya dia bilang, malaikat mohon maaf, bagaimana saya nggak senang, bagaimana saya nggak gembira? Udah 15 tahun saya meninggal dunia, tapi anak saya tiap malam masih ingat sama saya. Alhamdulillah. Bagaimana saya nggak gembira? 4 tahun saya terkubur di kubur dalam tanah, tapi setiap saya datang anak saya selalu ingat sama saya. Itu yang membuat hati saya gembira. Apa kata malaikat? Bapak, Ibu, mau nggak aku tukar Fatihah anakmu itu, doa anakmu itu, aku tukar dengan dunia beserta isinya? Maukah aku tukar itu semua dengan dunia beserta isinya? Apa kata emak kita? Apa kata bapak kita? Tidak. Aku sudah tidak butuh lagi dengan dunia. Yang aku butuhkan adalah apa? Doa dari anak-anak. Subhanallah. Tapi alangkah sedihnya dia. Emak kita, bapak kita datang. Waktu dia datang tuh anak atuh kagak ada yang inget sama dia. Satu gak ada yang inget sama dia. Menang banyak doang tuh anak. Tuh anak menang banyak doang sampai 12,5. Ya Allah, sedih banget. Atuh kagak ada yang ingat pada dia. Nangisnya. Sedih, pulang dia dengan wajah yang sedih. Muram pulang. Ditanya sama malaikat, kenapa wajahmu begitu sedih? Kenapa wajahmu begitu murung? Kenapa engkau seperti ini? Bagaimana saya tidak sedih? Baru seminggu saya meninggal, anak-anak saya sudah lupa sama saya. Baru seminggu saya meninggal dunia, terkubur jasad saya di tanah. Anak saya satu pun tidak ada yang ingat kepada saya. Nauzubillah. Ada nggak yang begitu tuh? Halo? Kata guru saya, Mu'allim Syafii Hadzami, beliau bilang, anak ini dalam Islam, innal aulada fil Islam arbaun. Sesungguhnya anak-anak itu dalam Islam dibagi 4. Ada berapa? Yang pertama ada anak yang disebut waladun solihun, yang kedua waladun barun, yang ketiga waladun akun, yang keempat waladun tolihun. Ada berapa? Ada berapa? 4. Ini 4 nih. Kalau saya bahas 1,5 nih. Nih, anak ada 4. Dulu yang pertama disebut katanya waladun solihun. Anak yang apa? Anak yang apa? Soleh. Dulu orang-orang tua kita, mohon maaf nih, dulu orang tua kita sering banget tuh, kalau dia punya anak kecil, dia bawa tuh anak datang ke rumah kiai, datang ke rumah ustaz, datang ke rumah muallim, datang ke rumah Habib. Maaf Habib, tolong doain anak saya biar jadi anak yang apa? Betul ya? Dia bawa tuh anak kiai, ustaz, muallim, maaf muallim, doain anak saya biar jadi anak yang soleh.
Tuh orang tua dulu dulu tuh orang-orang tua dulu tuh dia minta doa, betul ya? Ya Allah, kenapa Nabi yang suruh perbanyak oleh kamu minta doa kepada siapa saja? Karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Dulu tuh orang tua kita suka bawa anaknya minta doain supaya anaknya jadi anak. Emang anak yang soleh itu yang bagaimana? Anak yang soleh itu yang kayak apa? Kata guru saya, Muallim Syafi'i Azami, man barra liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima fahuwa waladun soleh. Itu yang namanya anak yang soleh itu man barra liwalidayhi fi hayatihima, anak yang berbuat baik sama ayah ibunya ketika ayah ibunya masih hidup. Ketika emaknya masih hidup, bapaknya masih hidup, nih anak baik, nurut, taat, selalu nyenengin hati orang tua, kagak pernah nolak kalau disuruh. Sampai seneng nih orang tua punya anak yang kayak begini. Man barra liwalidayhi fi hayatihima, dia bisa berbuat baik ketika ayah ibunya masih hidup. Ketika ayah ibunya masih hidup, nih anak baik. Wa barra ba'da mautihima, waktu ayah ibunya meninggal, nih anak tetap baik. Tiap Jumat dia datengin tuh makamnya, tiap malam tahajud dia bangun, dia doa. Nggak ada setelah doa yang dia baca, ada doa yang dia baca, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Waktu emaknya, ibunya, bapaknya masih hidup baik, waktu bapak ibunya mati, nih anak masih fahuwa waladun soleh. Nih anak termasuk anak yang apa? Tinggal ukur itu kita tuh. Tapi yang kedua ada waladun barun. Kalau tadi waladun solihun, anak yang soleh, ini anak yang baik. Ini anak dikategorikan anak yang apa? Baik. Siapa waladun barun ini? Kata beliau, yang disebut anak yang baik itu man aqqa liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima fahuwa waladun barun. Ini anak yang baik, barun. Man aqqa liwalidayhi fi hayatihima, anak yang durhaka sama orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Ketika orang tuanya masih hidupnya anak bangor. Tahu bangor orang sini? Hah? Apa bangor ya? Bader. Ada anak waktu emaknya masih hidup, bapaknya masih hidup, nih anak bandelnya luar biasa, nih anak bangornya luar biasa, megelin orang tua tiap saat. Ada yang begitu? Banyak. Ini anak bandelnya luar biasa, emaknya selalu disakitin mulu hatinya. Tuh anak kadang-kadang kasar banget mulutnya, ngomong sama orang tua, mak bego lu mak. Ada yang begitu? Nauzubillah. Ada anak yang durhaka sama orang tuanya, mak-maknya bandelnya bukan main, selalu megelin hatinya. Bapaknya kagak pernah aman, naruh rokok di meja. Ada orang, ya Allah, tiap malam dia berbuat dosa, tiap saat dia sakitin mak ibunya. Man aqali walidayhi fi hayatihima, ada anak yang durhaka ketika ayah ibunya masih hidup. Tapi wa barra ba'da mautihima,
Ketika bapaknya meninggal, ketika ibunya meninggal, nih anak berubah. Nyesel senyesel-nyeselnya, nyesel senyesel-nyeselnya dia nangis tiap malam. Ya Allah, terlalu sering saya berbuat dosa, terlalu sering saya berbuat maksiat sama kedua orang tua saya. Ya Allah, sekarang dia sudah Engkau panggil, mereka sudah meninggal dunia, belum sempat saya berbuat bakti sama mereka. Ya Allah, dia rubah dirinya. Tiap saat dia datang, dia ziarahin kuburnya. Tiap saat dia selalu berdoa sama Allah untuk kedua orang tuanya. Selalu dia berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Dia nggak pernah tinggalin tuh untuk berbuat kebaikan. Padahal emak bapaknya udah apa? Udah meninggal. Dulu waktu lagi masih hidup nih anak bandelnya bukan main. Apa katanya? Walaupun tuh anak bandelnya luar biasa, ketika masih hidup, kemudian waktu dia sudah meninggal orang tuanya, kemudian dia rubah menjadi orang yang baik. Dia selalu tunjukkan doa buat orang tuanya. Kalau sedekah dia ingat kepada orang tuanya, dia ziarahin kuburnya. Maka walaupun seperti itu, fahuwa waladun barun, anak itu termasuk golongan anak yang baik. Alhamdulillah. Malam ini kita diajarin sama keluarga besar almarhum Haji Nasar, supaya jangan sampai kita lupa sama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Insya Allah, jangan sekali-kali kita tinggalkan doa buat mereka, karena itu kunci keberkahan hidup kita. Insya Allah, itu kunci dari keberkahan. Nggak ada artinya biar kata titel kita tinggi, biar jabatan kita tinggi, biar semua kita miliki, ibadah kita juga hebat, jidat kita hitam kebanyakan sujud, tapi kalau kita sakitin orang tua kita nggak pernah doain orang tua kita, demi Allah kita tidak akan mendapat keberkahan dalam hidup kita. Nauzubillah. Jelas tidak? Jelas tidak? Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.